Pagi ini kita mau belajar bagaimana murid-murid diperhadapkan kepada satu masalah. Bagaimana cara Tuhan merubah kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita memperhitungkan, kemampuan kita melihat kesulitan-kesulitan, ya. Itu yang Tuhan mau rubah. Supaya yang kita lihat adalah bukan keterbatasan, ya, bukan permasalahannya, ya, bukan kesulitan-kesulitannya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana Tuhan kemudian di atas semua itu menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kalau Tuhan dikatakan penyembuh, orang sehat tidak butuh sembuh. Ada masalah, ada pergumulan, saudara, kadang cara Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya. Dan saudara dan saya kalau mau lihat siapa sebenarnya Tuhan itu, memang harus melewati cara-cara dan jalan situasi seperti itu. Ya, baik, kita membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Kita akan lihat beberapa ayat saja singkat-singkat, saudara. Cerita sekolah minggu, ya. Cerita sekolah minggu. Matius pasal ke-14. Ya. Cerita sekolah minggu. Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita lihat ayat ke-15. Ya. Saudara dan saya sudah tahu ceritanya, tapi kita mau lihat dari sisi yang agak berbeda dari yang selama ini kita perhatikan. Ya. Saya akan cepat di sini, jadi baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Lihat. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, betul? Terus dikatakan ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, saudara, kalau kita lihat hal-hal ayat ini, kita seringkali jadi orang Kristen sama seperti murid-murid, ngajari Tuhan. Betul? Jadi kita lihat di sini apa? Karena begitu banyak orang yang ikut mereka, ya kan? Orang-orang ini terus sekarang apa? Mereka kelaparan. Murid-murid lihat orang-orang ini kelaparan, ngambil cara pintas saja, suruh mereka pulang, suruh mereka pergi. Ya, banyak orang Kristen, banyak murid Tuhan, saudara, sukanya apa? Ngajari Tuhan. Ini ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang ke padanya. Kenapa menjelang malam, saudara? Kenapa tidak siang aja? Kan mereka ikut Tuhan ini sudah 3 hari. Lah semakin sekarang ini sudah hari ketiga nggak makan. Terus ini malam, menjelang malam. Jadi murid-murid tidak tahan melihat keadaan orang-orang itu, kemudian memberi saran kepada Tuhan. Nah, berapa banyak orang Kristen, ya, bukan Tuhan yang mengajar kita, tapi kita yang mengajar Tuhan apa yang Tuhan harus lakukan. Coba perhatikan, mereka saran usul kepada Tuhan. Tuhan, lihat, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi. Siapa yang murid-murid suruh? Yesus, supaya Yesus menyuruh orang-orang yang ikut pergi. Nah, saudara, kita mau lihat apa? Sering orang Kristen itu seperti ini, merintah Tuhan, menyuruh Tuhan melakukan sesuatu. Mereka dibawa dalam situasi memang yang sulit sekali. Kenapa sulit? Orang-orang ini sudah ikut dan mereka kelaparan. Betul? Murid-murid memang punya belas kasihan sama orang kelaparan, tapi tidak punya solusi untuk orang kelaparan. Kita mau perhatikan di sini. Ya, banyak kita mungkin lihat orang, aduh kasihan, susah, aduh kasihan kekurangan, aduh kasihan rumah tangganya bermasalah. Kita mungkin punya simpati, punya empati, tapi tidak punya solusi. Saudara, banyakan cuma mulut tok, betul? Ih, kasihan, betul? Misalnya besok rumah sakit, aduh kasihan dia di kelas 3 rame-rame. Cuma ngomong kasihan. Nggak ada keluar duit, betul? Kan makanya Tuhan bilang di firman Tuhan apa? Anak-anak dunia ini lebih pintar dari anak-anak Tuhan, betul? Betul, anak Tuhan ini goblok sekali kalau masalah memberi, tapi super pintar masalah mengemis, amin? Iya apa ya? Kalau masalah ngemis, semua dia bisa ngemis, saudara. Lihat mobil bagus, dia ngemis, Tuhan kirim. Lihat rumah bagus, Tuhan minta, betul? Semua pokoknya yang bagus-bagus, dia langsung ngemis ke Tuhan. Tapi kalau masalah memberi, sulit sekali, saudara.
Ya saya sering ketemu orang Kristen seperti itu, kalau pelayan besuk-besuk selalu, aduh kasihan ya. Ya bersabar ya Ci, bersabar ya Ko, cuma suruh bersabar saudara. Ya, nggak keluar duit. Saudara bisa layani 6 miliar manusia di bumi tanpa keluar biaya 1 rupiah pun kalau pelayanannya seperti itu. Amin. Cukup satu bungkus nasi bungkus. Amin. Langsung bersabar ya, beriman pada Tuhan ya. Amin. Betul, padahal Tuhan bilang apa? Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, kita diam. Bagaimana kasih Allah ada di dalam kita? Kan jelas bunyi firman Tuhan. Tapi kita bilang, Tuhan buat kami saja tidak cukup. Bagaimana buat orang lain? Iya kan? Jadi mental murid-murid apa? Ada kesulitan sekarang, supaya mereka tidak terus ada dalam kesulitan, kondisinya menjadi lebih buruk, mereka usul kepada Tuhan, betul? Mereka bilang, Tuhan, suruh orang-orang ini pergi. Nah, lihat saudara, sering ketika kita punya masalah, punya sesuatu, ya, pergumulan, kita tidak bersikap bisa diatur oleh Tuhan, kita tidak bersikap bisa diperintah oleh Tuhan, tapi kita yang suruh-suruh Tuhan. Supaya kenapa? Masalah kita selesai, betul? Dengan orang-orang ini pergi kan, beban psikologis orang murid-murid jadi enteng. Nah, dia pulang tuh semua tuh. Kita nggak perlu suruh dia kasih makan, amin. Jadi beban psikologis kita, tanggung jawab moral kita tidak ada kan? Ya, banyak orang Kristen modelnya sama seperti ini, saudara. Ketika menghadapi satu tanggung jawab, ketika menghadapi suatu pergumulan, ketika menghadapi suatu tugas, mereka satu tidak bersikap bisa diperintah, tapi memerintah Tuhan. Kedua, bukan mencari jalan keluar, minta Tuhan beri petunjuk jalan keluar, tetapi ambil cara singkat untuk yang dianggap itu jalan keluar. Tetapi lihat saudara yang indah di situ. Tuhan Yesus bilang, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lihat saudara, tidak perlu mereka pergi. Jadi murid-murid punya saran yang mau cari enteng, cari penyelesaian masalah, padahal tidak selesai dah. Buat murid selesai, buat si orang kelaparan selesai nggak kalau disuruh pulang? Tidak. Firman Tuhan bilang, kamu nggak ayat lain dikatakan apa? Di cerita yang sama, jangan nanti mereka pingsan di jalan. Nah, banyak kita orang Kristen, saudara, kita suka cari solusi yang menyenangkan kita, tapi belum tentu menyenangkan orang lain. Misalnya kita jadi kepala rumah tangga, kita ambil keputusan kita sendiri. Terserah istri, terserah anak, yang penting kita. Jadi istri, terserah, yang penting saya kepingin punya tas misalnya, yang gotiau. Terserah tabungan suami habis, nggak apa-apa. Yang kan dia suami, betul? Saya udah kasih dia anak 2 karena dia nggak bisa beranak. Betul, saudara. Mana ada laki beranak, betul? Betul, apalagi anaknya ganteng, dia pinter, betul? Sekolahnya sekolah terkenal, amin. Saya cuma minta pego doang, amin. Dia kan bisa cari lagi, amin. Tuh, saudara, lihat di sini, ya. Ada banyak sekali pelajaran di sini yang Tuhan mau ajar kita malam hari ini. Tadi saya nangis banyak sekali, saudara. Ketika Tuhan bawa saya juga ke ayat ini, ketika Tuhan bawa saya ke peristiwa-peristiwa hidup saya, yang Tuhan bilang, dulu kamu ngeluh kan? Waktu aku panggil kamu meninggalkan kerjaan, kamu tidak terima kan? Kamu sakit hati kan? Waktu aku proses kamu 16 tahun tidak pegang uang, kamu berapa kali kan mau tinggalkan aku? Kamu berapa kali mau lari? Saya bilang iya. Terus Tuhan bilang, kamu lihat sekarang? Kamu aku angkat menjadi hambaku. Ya kan, untuk tugas-tugas yang mulia. Nangis saya, saudara. Ya, saya dibawa, saya ingat saudara. Tadi saya dibawa pengalaman-pengalaman. Ya, saya ingat. Ya, di zaman saya kerja. Ya, tidak banyak orang Indonesia di sini. Oke, pergi Singapura banyak. Tidak banyak orang Indonesia berani duduk di Raffles Hotel santai-santai di situ, memakan minum di barnya. Ya, zaman saya kerja, saya bisa kongko-kongko di Raffles Hotel. Ya, saya punya foto-fotonya semua, ada dokumentasi. Jadi saya diingatkan Tuhan, kamu lihat dulu, kamu seperti ini kan hidupmu. Waktu aku panggil kamu sakit hati kan, kamu tidak terima kan. Waktu aku proses kamu mau tinggalkan, berapa kali kamu mau lari. Itu menangis saya, saudara. Ya, kenapa? Firman Tuhan sudah jelas katakan di kitab Ibrani, ya, bahwa ganjaran, bahwa didikan Tuhan, bahwa proses Tuhan tidak mendatangkan sukacita waktu itu kita jalani. Itu ada di kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya, tidak menyenangkan, tetapi itu akan menghasilkan buah-buah bagi orang yang sudah dilatih olehnya. Berarti apa? Proses itu adalah latihan. Proses itu adalah persiapan untuk menghasilkan buah. Proses itu adalah persiapan juga menikmati kehidupan yang berbuah. Ya, jadi kita kembali ke sini, coba kita lihat mental murid-murid ini. Ya, cari sukanya sendiri, cari enaknya sendiri. Orang murid-murid ini nggak mau punya beban, saudara. Murid-murid ini nggak mau memperhatikan kepentingan orang lain, perasaan orang lain. Yang penting dia aman.
Bukankah banyak rumah tangga bertengkar karena masing-masing mengurusi kepentingannya sendiri? Betul? Loh, kalau rumah tangga saling mengurus kepentingan berdua nggak rame, betul? Betul? Saling menjaga perasaan berdua nggak ribut, betul? Betul. Beda karena kita kan masing-masing egois, amin. Terutama laki-laki, saudara, ya. Karena kenapa? Laki-laki kita sadari bahwa laki-laki itu kalau mau menikah, bukan tujuannya sebenarnya untuk mencintai istrinya, mengasihi wanita yang menjadi pacar kemudian dinikahi menjadi istri, bukan. Seringkali itu pernikahan adalah apa? Supaya dia memiliki wanita yang dia cintai itu. Terus, ya udah dimiliki jadi barang toh. Betul? Dimarahi, dibentak kalau begini, jadi barang, jadi milik. Saudara. Ya, jadi kalau saya istilahkan itu seperti orang berburu, saudara ya. Dia lelah naik turun gunung mencari, kemudian dia ketemu binatang, ya. Seperti babi yang besar sekali taringnya, ditembak, kemudian itu kepala diawetkan, digantung. Itu menjadi trofi, menjadi piala. Dia lakukan susah payah, ya. Dia pergi jauh-jauh, dia masuk keluar hutan. Untuk apa? Dia tembak, kemudian dia jadikan suatu trofi sebagai sebuah piala kebanggaan. Kalau teman-teman datang nih lo, kamu nembak dulu berapa kilo rekor? Saya sekian besarnya. Pernah? Nah itu saudara. Jadi kita mau lihat mental ini, ya. Tuhan tidak bilang baik murid-muridku, baik saranmu, amin. Murid-muridku pintar-pintar, amin. Tuhan Yesus bilang gitu? Tidak, dia bilang tidak perlu mereka pergi. Tegas Tuhan bilang tidak perlu mereka pergi. Terlihat sekarang. Kamu harus memberi mereka. Bayangkan saudara, Tuhan kan belum suruh kasih makan nih, tapi dia lihat orang-orang ini udah dari ikut kita 3 hari nggak makan nih. Terus daripada jadi beban kita suruh pulang, amin. Kita lihat nanti beberapa cerita saudara. Ada yang bilang dengan 200 dinar aja nggak cukup. Dia mikir apa? Kita ngeluarin banyak aja nggak cukup, betul? Berarti kas kita berkurang, amin. Ada yang pikir kasnya, ada yang pikir tempat ini sepi. Dia lihat situasi sekelilingnya, walaupun mungkin ya, ada yang rela, kita punya uang kas, Yudas pegang uang kas kan, mungkin bisa keluar, mungkin ada yang tidak gila mata duitan, dia nggak mikirkan uang kas yang 200 dinar, kita bisa belikan, tapi tempat ini sepi. Mungkin punya kerelaan tidak terikat uang, tapi nggak mungkin bisa beli apa-apa. Ini bukan pasar, ini bukan perkampungan. Ya, jadi sebentar kita akan lihat satu-satu, saudara, supaya kita kalau menghadapi situasi seperti ini kita tahu ada banyak karakter kita yang perlu dirubah sama Tuhan. Merubah nasib kita sekejap, saudara. Merubah ekonomi kita sekejap. Betul? Merubah jabatan kita sekejap. Betul? Saudara masih ingat waktu Yusuf? Sekejap kan merubahnya? Kasih mimpi Firaun, betul? Dikeluarkan dari penjara, ngobrol sama Firaun, nggak sampai sehari kan ngobrolnya? Firaun nggak tanya, sorry Yusuf, kamu ceritanya gimana sampai masuk penjara? Coba cerita. Enggak kan? Begitu datang langsung artikan mimpi. Kelar kan? Terus habis artikan mimpi, Firaun nggak bilang, sebentar Yusuf, aku tak pikir-pikir dulu ya, kamu tuh layaknya dapat apa? Iya dong? Enggak kan? Langsung kan? Berarti waktunya paling beberapa jam saja kan ketemunya, betul? Dari penjara digantikan pakaian, mandi supaya ganteng, supaya layak ketemu raja, pergi menghadap, ngomong-ngomong, selesai kan? Langsung jadi bos kan? Sekejap kan? Tapi proses yang dia lalui bertahun. Supaya kenapa? Waktu saudara datang dia katakan apa? Allah mengutus aku mendahului kamu. Berarti apa? Berarti apa? Dia mengerti rencana Tuhan. Karena dia mengerti rencana Tuhan, dia diutus mendahului saudara-saudaranya, papanya, supaya nggak mati kelaparan. Dia tahu rencana Tuhan. Itu yang penting. Kemudian apa? Hatinya siap menerima saudara-saudaranya tanpa dendam. Ya kan? Betul? Betul. Tapi saudara-saudaranya ketakutan toh. Begitu papanya mati, saudara-saudaranya bilang, bapakmu dulu bilang begini-gini, betul? Dia ngarang cerita, saudara, karena ketakutan. Berarti orang-orang yang penuh ketakutan itu biasanya bukan orang benar, amin. Saudara-saudaranya ketakutan semua toh. Saudara, kalau orang benar, kita bilang, orang benar itu berani seperti singa muda. Saudara, baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita lihat dulu kembali. Jadi kita belajar 2 poin dulu. Yang pertama tadi, saudara, poin pertama, murid-murid punya simpati, punya empati, punya belas kasihan, tapi nggak punya solusi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, murid-murid cari enaknya sendiri. Terserah dia mau pingsan di jalan, siapa suruh ikut kita, amin. Kita nggak suruh toh, tanggung jawab masing-masing, amin. Tuh. Ya toh, kalau kita mau ngomong enaknya begitu kan juga bisa, kita benar toh. Saya nggak pernah undang datang, siapa suruh datang, amin. Siapa suruh ikut, betul? Jadi ya tanggung jawab sendiri dong masing-masing. Nah, saudara, waktu mereka ikut, murid-murid lama-lama merasa apa? Ini orang lapar loh, ini orang harus dikasih makan. Baik suruh dia pulang, suruh cari makan
Jadi apa saudara? Cari enaknya sendiri. Terus apa? Tidak pernah berpikiran tentang kepentingan orang lain, tidak pernah berpikiran tentang masalahnya orang lain. Lihat saudara, Kristen zaman sekarang sama tuh. Jujur saja sama saudara. Semua yang dilakukan misalnya kegiatan sosial seringkali direkam semua. Untuk apa? Disepamerkan waktu ibadah, sumbang lebih banyak, beri lebih banyak. Iya dong. Kalau undang pembicara juga yang terkenal. Supaya kenapa? Lebih banyak yang datang, persembahan lebih daripada balik modal. Cuan banyak. Jadi kayak show, betul? Ya, yang kedua. Terus ya kita lihat lagi saudara ya. Yang ketiga, murid-murid apa? Memberikan usul kepada Tuhan. Murid-murid memberi usul. Dia bilang, suruhlah mereka pulang Tuhan. Suruh pulang. Amin. Suruh mereka pergi cari makan sendiri. Amin. Yang ketiga saudara. Ya, karakter murid-murid adalah, kalau ada masalah, bukan tanya Tuhan jalan keluar, tapi usul sama Tuhan. Bukankah sering kita kalau punya masalah, Tuhan, ayo cepetan. Betul? Seringkali kita ngeluh kan dua keluhan kita, betul? Kalau Tuhan jawab, kenapa kurang cepat dan kurang banyak berkatnya? Amin. Ini kan dua selalu yang dimasalahkan. Walaupun udah dijawab, ya cuma segitu. Amin. Ya kenapa sekarang nggak tahun lalu? Betul. Selalu Tuhan itu terlambat dan kurang banyak memberi, kan? Begitu selalu kita seringkali menghakimi dia. Baik, jadi yang ketiga kita lihat ya. Apa yang ketiga tadi? Supaya nggak ngantuk saya tanya dulu. Yang ketiga, murid-murid ngajar Tuhan. Murid-murid usul sama Tuhan. Murid-murid mengajukan, ini bukan permohonan loh, suruh mereka pergi. Amin. Memang bahasa Indonesia susah saudara ya, karena itu kan bahasa kita ada intonasi. Kalau suruh mereka pergi itu perintah, kalau suruh mereka pergi Tuhan itu bisa usul. Amin. Tergantung intonasinya. Makanya kalau saudara belajar ilmu bahasa ya, satu kata itu bisa ada makna leksikal, makna gramatikal, makna konotatif, makna denotatif ya, makna morfologis, macam-macam. Kita lanjutkan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lihat saudara. Jadi seringkali apa? Watak kita yang suka lari dari masalah, watak kita yang suka usul sama Tuhan. Sekarang Tuhan bawa ke jalan buntu, kamu harus kasih makan. Ayo, berarti apa? Aku tidak terima usulmu, amin. Itu kan perintahnya Tuhan. Tapi kamu harus cari solusi, amin. Kamu yang harus kerja, kamu yang harus lakukan sesuatu. Saudara, kalau kita tidak buka ayat-ayat lain, tapi kalau saudara lihat ada perikop-perikop tentang ayat ini, ada yang bilang begini kan waktu Tuhan, kamu harus kasih makan. Ada murid bilang, bagaimana mungkin dengan 200 dinar saja tidak cukup? Ada ayat lain bilang gitu. Ya, berarti dia ngomong apa? Lah, masa uang kas 200 harus keluar? Kalaupun keluar 200 nggak cukup, betul? Ada saat yang pelit, ya toh? Kenapa saudara hitung-hitungan? Lah, kalau keluar gimana? Masuk boleh, keluar nggak boleh, saudara, betul? Makanya semua itu sakitnya parah, pencernaannya rusak parah. Ya, persis seperti kuman namanya demodek. Saudara tahu kalau saudara belajar, kalau saudara piara anjing, piara hewan, saudara akan karib dengan salah satu kuman namanya demodek. Dan di dalam tubuh manusia ada demodex. Demodek itu ada hidup di pipinya manusia. Semua suku bangsa ada punya kuman demodex. Saudara, yang aneh dari kuman ini adalah, ya, kuman ini keluar waktu malam dari pori-pori kita. Di dalam dia hidup, di dalam pori-pori. Terus kalau malam dia baru keluar. Dia cari makan dari minyak-minyak yang keluar dari kita punya kulit, dari kita punya kulit mati. Yang ajaib saudara, ya, demodek ini tidak punya anus. Jadi dia makan, tubuhnya akan meledak pecah. Karena dia tidak punya anus, tidak ada saluran pembuangannya. Ya, banyak Kristen itu Kristen demodex. Ya, tidak punya anus, nggak ada saluran keluarnya. Jadi akhirnya dia meledak, saudara. Ya, baik itu meledak berupa penyakit, meledak gila harta, meledak macam-macam, ya, rusak hidupnya, saudara. Ya, saya nggak bahas ini karena kita nggak belajar itu dulu, ya. Tapi seperti itu. Nah, kita lihat lagi karakter yang lain tadi, ya. Yang keempat kan? Tadi kan sudah 3, yang keempat. Ini tempat sepi. Saya nggak bahas dulu, itu jadi yang kelima nanti, yang uang yang 200 dinar. Tapi oke lah, supaya nggak membingungkan, yang 200 dinar jadi yang keempat. Apa? Dengan 200 dinar tidak cukup. Kalau ayat lain bilang, haruskah kami mengeluarkan uang 200 dinar? Ada lain, nanti saudara buka. Kan di 4 Injil ini ada ceritanya semua ini, cerita ini. Jadi penting sekali, maka semua murid mencatatnya. Ya, baik. Ada yang bilang, haruskah kami mengeluarkan 200 dinar untuk memberikan makan? Ada terjemahan lain lagi bilang, kalipun kami keluarkan 200 dinar nggak cukup. Nah, berarti apa saudara? Ini mentalnya
Apa mentalnya saudara? Medit. Kalau yang bilang, haruskah kami keluarkan 200 dinar? Mentalnya medit. Nanti saudara baca, ada. Kalau saya nggak buka, supaya nanti saudara juga rajin baca. Jangan terima matangnya aja. Jadi coba bener nggak, itu belajar sendiri juga. Jangan, sudah bacain semua, udah saya terima matang. Nggak bisa. Ya, belajar jangan terima matang melulu. Amin. Ini saya bukan master chef, jadi nggak terima matangan. Ya, baik. Jadi terus kembali. Ya, jadi apa? Terus ada juga yang bilang, ya, kalaupun 200 dinar, nggak cukup. Berarti apa? Ini orang-orang yang analisanya begitu kuat. Sehingga iman dikalahkan oleh analisa. Iman dikalahkan oleh penilaian kita terhadap keadaan. Iman dikalahkan oleh apa yang kita punya dengan apa yang kita butuhkan. Jadi antara fakta dengan kebutuhan ideal. Antara kondisi sekarang dengan kondisi ideal. Ya, itu yang namanya gap kalau kita pelajari. Ya, saya nggak bahas itu nanti terlalu panjang, tapi supaya saudara juga lebih pengetahuannya lebih luas. Baik. Nah, kembali lagi di sini. Ya, yang bilang tadi apa? Yang keempat? Dan 200 dinar nggak cukup. Betul? Ini analisa apa? Apa yang kita punya nggak mungkin cukup. Terus ada yang bilang, haruskah kami belikan mereka roti 200 dinar? Ada terjemahannya lain, dari yang lain bunyinya begitu. Ini apa? Lah ini uang banyak sekali, harus keluar kasih makan. Ya, buat apa ngeluarin banyak? Banyak. Jadi pinter analisa, ya, apa yang dia lihat itu yang menguasai hidupnya, bukan apa yang Yesus katakan yang menguasai hidupnya. Saudara, sering saudara dan saya akan mengalami antara yang saudara miliki dengan yang saudara butuhkan. Itu langit dan bumi. Antara yang kita sanggup tanggung dengan masalah yang menimpa kita, rasanya juga luar biasa beratnya. Kita akan mengalami. Mungkin saudara juga sedang mengalami atau sudah mengalami. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi yang poin kelima saudara sudah tangkap kan? Poin kelima. Apa tadi? Yang tadi analisa antara kebutuhan dengan yang kita punya. Kemudian apa lagi? Pelit. Saudara, kadang ada bagian hidup kita yang memang harus dikeluarkan. Ya, bukan hanya sifat jelek kita dikeluarkan, emosi kita dikeluarkan, marahnya kita, sumpeknya kita, jengkelnya kita, ya, dikeluarkan. Tetapi juga, maaf kata, ada duit yang perlu dikeluarkan, saudara. Kenapa? Karena kan jelas Tuhan, kalau tidak ada perputaran uang, itu semua macet. Amin. Contohnya, kita nggak pergi belanja, toko tutup, amin. Toko tutup nggak order ke pabrik, pabrik tutup, amin. Urutannya kan begitu, betul? Loh, kalau kita belanja banyak, amin, toko kulak lagi ke pabrik, pabrik hidup, amin. Terus pabrik cari bahan baku, hidup semua kan? Betul apa ya? Loh, tapi kalau sudah macet kan hancur, betul? Kalau coba saudara perhatikan ya, yang kemarin-kemarin berapa tahun lalu yang Amerika kena masalah mortgage itu kan? Kenapa negara itu hampir runtuh, hampir ekonominya hancur, cuma masalah kredit rumah? Cuma masalah kredit rumah kan, negara itu kemarin-kemarin Amerika kacau sekali ekonominya. Cuma masalah pembelian kredit rumah. Karena kenapa saudara? Begitu banyak kredit yang dikeluarkan, terus pembayarannya macet semua. Lah uang itu kan uang negara. Kalau saudara belajar ekonomi itu kan uangnya negara. Biar saudara punya duit sekarang itu kan uangnya negara. Betul. Ketika ini macet, terus semua sektor yang lain jadi macet karena tidak ada pergerakan keuangan, macet semua di perumahan. Saudara dan saya kadang ya seperti punya dua tangan yang pegang kue. Betul? Ini pegang kue apem, ini pegang kue getas. Tahu nama kue getas? Nggak tahu. Kue-kue zaman dulu tuh loh, kue-kue kuno desa. Terus datang orang tua bawain kue tat yang enak. Tapi tangan dua pegang penuh ini apem sama. Bapaknya bilang tuh lepasin tuh, kasih siapa kek ya? Kasih si gendok kek, kasih siapa tuh, kamu ambil kue tat. Enggak Pak, taruh sini aja. Taruh sini gimana caranya saudara? Ya, kadang perlu saudara dan saya ada yang dikeluarkan sebelum diisi kembali. Coba saudara perhatikan kalau orang ngisi bensin atau solar, selalu disebut sebelum pengisian penunjukan harus nol. Amin. Benar apa tidak? Coba besok pergi pom bensin pagi-pagi kalau nggak pulang dari sini, tanya, lihat itu pompa dibilang sebelum pengisian penunjukan harus nol. Loh, sebelum saudara dan saya diisi semua yang dari Tuhan harus dinolkan. Takut toh? Dinolkan. Ya, dari punya duit dihabiskan, ya toh, dari punya jabatan dihancurkan. Gitu loh, saudara. Itu namanya proses nol. Baru diisi oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang ngisi, Tuhan bilang apa? Ukurannya dipadatkan dan
Jadi sementara diisi digoncang-goncang, bukan sementara diisi diam, tegak, tenang. Nah, berarti kalau hidup saudara dan saya digoncang-goncang itu sebenarnya sedang diisi. Entah diisi dengan firman, karena kalau nggak digoncang, nggak terguncang, sulit dengar firman, sulit mau berdoa, amin. Sehingga usaha digoncang, ekonomi digoncang, supaya akhirnya bisa diisi, amin. Waktu hari-harinya diisi baca firman, diisi dengan berdoa, ya dah. Kalau nggak digoncang-goncang, susah. Kalau nyaman, terima kasih Tuhan, aku ingin tidur. Utus malaikatmu menjaga ya. Aku sudah siapkan pakaian satpam, mereka pakai semua. Amin. Tidur. Ya nak? Terus pagi Tuhan, aku mau pergi kerja, berkati usahaku ya Tuhan. Kemudian malaikat yang tadi pakai satpam jadi ganti baju Santa Claus, kasih hadiah. Ya kan? Gitu terus kerja malaikat, cuma pakai 2 baju. Amin. Malam jadi satpam, pagi jadi Santa Claus. Betul? Bagi-bagi hadiah. Amin. Oke, saya akan buka ayat lain dulu supaya lebih mudah ya. Ya, ayat perikop yang sama. Yohanes pasal ke-6, saudara, kisah yang sama. Yohanes pasal 6 ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Lihat, saudara, Filipus dia bilang, kalaupun kita beli 200 dinar, ini nggak cukup untuk mereka makan. Filipus ini orang yang kuat sekali, saudara, analisanya, IQ-nya bagus sekali. Dia bisa analisa sekian banyak orang, dengan sekian dipotong sekecil apa, nggak cukup. Berarti dia tahu kebutuhan orang minimal ukuran seberapa potongannya itu, betul? Analisa dari pengalaman, betul? Analisa kebutuhan, ya dong? Dan dia katakan, nggak cukup. Lihat, saudara. Terus yang menarik. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata padanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke, kita akan bahas dulu yang keberapa tadi? Tadi ada berapa poin? 5 poin. Sekarang yang ke-6. Lihat ayat tadi. Kamu di mana kita harus kita memberi roti supaya mereka dapat? Lihat, siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Ayat 5? Tuhan. Saudara, di mana? Seringkali saudara, ya, Tuhan sepertinya menyerahkan segala sesuatu kepada kita. Tuhan sepertinya, saudara, membebani kita sesuatu dan tidak memberikan solusi, jawaban atau petunjuk. Dia malah bilang kan, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat? Tuhan yang nanya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang nanya, katanya maha tahu, amin. Loh kok nanya, amin. Kita mau lihat kebenaran ayat ini, saudara. Hal itu dikatakannya untuk mencobai, ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia siapa? Filipus. Saudara, ya, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilaku. Lihat jawaban Filipus. Roti seharga 200 dinar tidak cukup. Sekarang kita lihat. Antara pertanyaan sama jawaban ketemu nggak? Nggak ketemu, saudara. Coba dengan teliti lihat. Yesus bilang apa? Di mana kita dapat membeli? Filipus bilang, roti seharga 200 saja tidak. Loh. Tuhan tanya di mana? Dia jawab, 200 dinar aja nggak cukup. Jawaban bukan? Bukan. Saudara, seringkali ketika Tuhan sepertinya menaruh beban dalam hidup kita, Tuhan mencobai kita, ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah, ada pergumulan dan lain-lain. Seringkali kita memberikan jawaban apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, bukan apa yang Tuhan ingin kita jawab. Contohnya, ya, kita ingin masalah kita diselesaikan. Kadang Tuhan membawa kita dalam suatu beban supaya kita, ya, tadi lihat di mana? Berarti jawabannya di mana toh? Sebut tempat kan? Ini kalau dia tanya di mana, mesti tempat toh? Iya apa ya? Lah ini ditanya di mana, dia ngomong jumlah uang. Pertanyaan sama jawaban tidak ketemu. Nah, sering Tuhan apa? Membawa kita di dalam suatu masalah. Terus dia seperti bilang, di mana? Atau gimana kamu sekarang? Mau tetap setia? Kita jawab, ya cepetan jawab Tuhan. Kita nggak jawab, iya beri aku kekuatan supaya setia. Kita jawabnya, ya cepetan toh tolong Tuhan, ini sudah tidak kuat loh. Kan bingung Tuhan, aku tanya, kok jawabannya berbeda. Halo? Loh, ya apa ya? Sering kan seperti itu, saudara. Terus apa? Sering kita dibawa dalam pergumulan berat. Supaya kenapa? Supaya saudara dan saya bisa berdoa duduk berjam-jam di kaki dia. Punya masalah aja nggak bisa berjam-jam, apalagi nggak punya masalah. Lagi butuh aja sombong, apalagi sudah banyak punya segala sesuatu. Betul?
Saya bersyukur, saudara, saya bilang, ya, saya kan sampaikan waktu di ibadah. Saya kan orang yang tertolak. Papa saya nikah sama mama, itu saya punya mak, mama punya papa, tidak setuju sampai mati. Sampai mati, saudara. Ya, sampai dia sakit di rumah sakit, sudah usia 94 dia meninggal, ya. Mama saya datang, dia berbalik noleh lain. Dia tidak terima. Ya, mama saya pun waktu dia sakit, saya bilang, "Ma, kita pergi lihat." Enggak. Dia terlalu disakiti mertuanya. Enggak. Saya bilang, "Ma, mama mau enggak anak-anak semua hidup dalam kutuk karena mama enggak ngampuni? Mama mau?" Enggak, dia ngomong, dia masuk ganti pakaian. Saudara, saya antar ke rumah sakit. Saya berpikir nenek saya punya mak di hari-hari terakhir hidupnya mau mengasihi mama saya. Tidak. Begitu mama saya datang, dia balik noleh lain. Saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Kenapa? Kalau saya disayang nenek saya, ya, saya cucu sulung dari kedua kakek dan nenek. Cucu sulung. Saya cucu terbesar. Saya paling disayang sama engkong. Engkong saya mati duluan. Ya, jadi udah nggak disayang lagi. Kalau si mak nggak sayang sama sekali. Kalau ada engkong, dia takut, saudara. Ya, begitu engkong mati, dia bebas. Dia nyanyi, "Sekarang aku sedang bebas." Ya, jadi mau apa lagi? Ya, itu yang membuat saya dari kecil kemudian tidak lagi berharap ke siapapun. Itu membuat saya dari kecil tidak berharap ke siapapun. Saya tidak pernah berharap, "Ayo cek bantu saya kasih modal." Nggak pernah. Saudara, kenapa? Dengan penolakan itu saya dididik sama Tuhan, berharapnya cuma ke Tuhan. Itu yang membuat saya bilang apa? Dulu saya sakit hati juga diperlakukan seperti itu. Sekarang saya bilang, terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita mengerti maksudnya, itu baik. Kalau kita tidak mau mengerti maksudnya, kita berontak dan sakit hati. Itu yang membuat saya tidak pernah berharap ke siapapun, saudara. Dalam kondisi tidak punya uang pun, saya tidak pernah ngomong sama papa, "Pa minta." Nggak pernah. Saya tidak punya uang, saya tidur di kamar, tidak kemana-mana. Karena tidak ada uang, beli bensin tidak punya. Sampai papa saya panggil saya, "Mana dompet?" Dia ambil, dia masukin uang, pakai. Itu mendidik saya untuk tidak berharap ke orang lain. Lagu pun yang mau dinaikkan waktu dinyanyikan, baru kadang Tuhan beritahu lagu apa. Saya pun kalau khotbah jangan pernah tanya saya temanya minggu depan apa, saya nggak tahu. Ya, seperti tadi habis nyembah baru Tuhan bilang buka ayat ini. Saya nggak tahu, saudara. Jadi orang berjalan dalam roh itu nggak tahu. Dia hanya nurut. Ya, kita harus berani ambil resiko. Karena kenapa? Nggak boleh berharap terus koordinator. Ya udahlah, nggak apa-apa Tuhan, kita kan kompromi, amin. Karena dia keluar duit, kita nurut dia dong sedikit, amin. Enggak, saudara, 100% nurut Tuhan. Jadi kita mau lihat lagi yuk di sini, saudara ya. Filipus yang dicobai Tuhan, saudara, di kasus ini, betul? Dia ditanyakan di mana, amin. Ternyata Filipus ini tidak melihat lokasi di mana mereka sedang berada saat ini. Dia tidak lihat bahwa itu jauh dari mana-mana. Dia tidak memperdulikan itu. Yang dia pedulikan adalah, lihat, ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Yang dia perhatikan adalah bukan lingkungannya, bukan keadaan di mana mereka berada, tetapi keuangannya yang diperhatikan. Banyak kita tidak melihat di mana kita ada saat ini. Kalau di padang gurun jangan ngomong kelimpahan duit. Betul, tidak akan terjadi. Kita harus sadar kita di padang gurun. Tapi kalau di Kanaan, haleluya, glory, terpujilah nama Tuhan. Amin. Filipus tidak memperhatikan di mana dia berada. Ya kan, di tempat yang sepi. Dia nggak peduli tempat itu. Yang dia pedulikan jumlah uangnya. Lihat, saudara, bukankah seringkali kita, ya, saudara, sebagai umat Tuhan, kita tidak melihat di mana kita berada saat ini. Bagaimana rohani kita teruji tidak? Ya toh, bagaimana iman kita? Ya kan, sudah terlatih tidak selama ini mengimani hal-hal yang mustahil. Ya toh, ketekunan kita bagaimana tetap percaya enggak walaupun masalah tambah berat. Ya kan, belum teruji ini. Kita tidak melihat di mana kita berada, di lingkungan apa kita berada. Yang kita pikirkan seperti Filipus, duitnya 200 dinar nggak cukup Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen? Kita tidak melihat where we are now. Di mana kita berdiri sekarang? Di situasi apa? Ya, kondisi rohani kita bagaimana? Sekeliling kita itu kita di mana sekarang? Ingat toh, saya memang saudara sudah 4 tahun saya buat bukunya, belum saya terbitkan. Judulnya Dari Goshen ke Sion. Ya, itu kan ada 5 padang gurun yang harus dilewati oleh orang Israel.
Ya, padang gurun Syur, padang gurun apa? Zin, padang gurun Sin, ya, padang gurun Paran, sama pada satu lagi padang gurun, ada 5 di Alkitab. Dan setiap padang gurun itu ada peristiwa-peristiwa, ada didikan-didikan Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita baca buku itu nanti, saudara tahu saya sedang di mana. Nggak perlu buka GPS, saudara tahu di padang gurun mana. Ada 5 padang gurun. Sesudah itu mau kemana? Padang gurun apa sesudah itu? Saudara akan tahu. Dan di sana prosesnya apa? Ada, lengkap semua. Ya, saudara, saya begitu puluhan kali, sudah 20 sekian kali saya baca Alkitab bolak-balik, yang bahasa Indonesia, belum yang bahasa Inggris, ya, King James New International Version, ya sudah saya baca semua. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa itu ada 5 padang gurun, saudara. Ya, sesudah saya pergi Mesir, baru saya tahu itu ada 5 padang gurun. Walaupun itu semuanya di gurun Sinai, tetapi itu ternyata namanya beda-beda padang gurun itu. Bukan namanya satu. Ada padang gurun Paran, padang gurun Sin, padang gurun Syur, padang gurun Zin, pakai Z, lain-lain semua ternyata. Dan setiap etape itu, saudara, ada didikan-didikan tertentu. Nanti supaya tahu kenapa. Oh, aku sedang di padang gurun pertama. Ini baru mau masuk padang gurun, betul? Dari hidup enak tiba-tiba nggak enak. Ini berarti baru ninggalkan Goshen, baru mau masuk ke padang gurun. Belum masuk padang gurun ini, betul? Terus kalau sudah hidup, ya, saudara dan saya sudah tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh teman, tidak terpengaruh oleh penilaian orang. Itu sudah masuk padang gurun mana? Ada semua di Alkitab, saudara. Ya, saya teliti. Saya tahunya ada 5 padang gurun waktu ke situ. Ya, guide-nya itu orang Kristen. Jadi bahasa Indonesia campur bahasa Inggris waktu guiding. Dia cerita luar biasa karena dia orang Mesir asli. Dia bisa, pada saya ada berapa kali ke Mesir, tapi enggak seperti itu guide-nya. Dia bisa jelaskan, saudara, kita ada di sini sekarang. Ya, ini namanya ini, buka Alkitab. Wah, saya kagum, saudara. Ya, ini lembah, perhatikan, ini lembah namanya lembah ini. Waktu itu orang Israel memberontak di sini. Ternyata, saudara, polanya orang Israel sama. Setiap mereka sampai di lembah, mereka berontak. Sama dengan orang Kristen. Begitu dibawa ke lembah hidupnya, mulai berontak dia, keluar giginya, betul? Taringnya. Aku tidak mau dibawa begini, tidak terima, tidak bisa Tuhan. Tapi kalau dibawa gunung, glory, haleluya. Segala puji bagi Tuhan, amin. Dibawa ke lembah, berontak. Karena saya kan, dulu kita nggak pernah pergi Mesir, nggak tahu. Jadi, waktu orang Israel berontak itu, ya, waktu mereka mau minta makanan dulu, ya, orang-orang bajingan kerasukan terus minta daging itu kan berontak. Ternyata itu di lembah. Dia bilang di sini nama itu lembah. Tapi kalau hidup kasih enak, nggak ngelawan, saudara. Sama polanya, betul? Ya, kita nggak bahas itu nanti kapan-kapan kita ke Mesir, tunggu aman. Sekarang nggak aman, jangan. Ya, nanti diculik, kacau kita. Ya, ditembak, karena dari dulu pun sebenarnya tidak aman kalau saudara lewat Mesir itu, lewat Sinai. Setiap berapa kilometer itu pasukan lengkap, bersenjata lengkap, pasti stop mobil, terus naik ke mobil, periksa. Karena daerah sana itu banyak kelompok-kelompok separatis. Ya, karena itu kan terlalu luas, saudara, di gunung-gunung Sinai itu. Jadi banyak pemberontak-pemberontak yang melawan pemerintah, dan mereka semua di situ. Ya, jadi berapa kilo stop checkpoint, berapa kilo stop checkpoint, itu terus checkpoint. Jadi memang tidak nyaman. Ya, tapi supaya tahu tempatnya memang perlu ke sana. Ini seperti apa namanya? Air yang waktu mereka menyeberang ketemu air yang asin itu mereka tidak bisa minum. Itu sampai sekarang cuma ada 1 sumur di sana. Nggak ada sumur lain. Ya, sampai hari ini cuma 1 sumur. Sekian ribu tahun, ya itu dah sumurnya, nggak ada sumur lain lagi, saudara. Ya, terus pergi Israel misalnya, pergi sumur tempat apa? Itu loh, mata air yang kalau yang dikuduskan kembali oleh Elisa itu loh. Ya, kan setiap orang minum air itu di Yeriko kan keguguran. Nah, itu ada, sekarang masih ada mata airnya. Ya, kapan-kapan pergilah. Amin. Jangan nyanyinya, hatiku rindu mau ke sanalah, lagu Pelantipan Kosa Lama, masih ingat tuh? Terus, oh Yerusalem kota mulia, kan gitu, amin. Hatiku rindu ke Paris, gitu. Saudara, bingung Tuhan. Gini lagunya kok begini, betul saudara? Banyak kita rindu, tapi yang jasmani aja nggak mau pergi, betul? Pergilah sering-sering, amin. Saya udah 6 kali, saudara, pergi. Kadang kalau malam mereka sudah selesai makan malam, saya pergi ke Danau Galilea, duduk di tepi danau, saudara, sendirian. Ya, karena kan kalau pembina rohani kan tiap malam harus ada apa? Selesai makan malam, firman Tuhan. Betul, kasihan juga orang sudah teler seharian penuh pagi, bangun pagi-pagi, tur seharian penuh, udah makan malam lagi kasih firman Tuhan. Saudara, alasannya kan merasa bersalah karena dia pembimbing rohani, betul? Belum tentu orang pulang Israel jadi rohani, amin. Belum tentu, bisa jadi sombong rohani, sudah pergi Israel, kalong Israel, betul? Pakai di sini simbol apa namanya? Misalnya bintang Daud, salib apa? Yerusalem cross, ya toh? Kemana-mana bawa minyak urapan, ini Yerusalem, betul? Bisa jadi bukan lebih rohani, tapi
sombong rohani. Amin. Banyak saya ketemu saudara, ikut saya di grup seperti itu. Dia masih punya gendaan. Dia punya gendaan, punya istri muda. Istrinya ajak semua keluarga pergi Israel berharap dia bertobat. Berharap dia mau dibaptis. Sampai Sungai Yordan, saudara, berapa yang belum dibaptis, semua sudah pakai baju baptisan, saya sudah siap. Dia tetap tidak mau, dia tetap duduk di atas, istrinya menangis. Dia pikir pergi Israel merubah hati suami yang keras. Suaminya tidak mau dibaptis, karena kenapa? Dia ngerti konsekuensinya. Kalau dia dibaptis harus tinggalkan gendaannya. Dia tidak mau lepasin gendaannya. Dan dia pulang tetap tidak mau dibaptis, istrinya nangis melulu, saudara. Banyak orang itu aneh. Pergi Israel itu jangan didewa-dewakan, saudara. Banyak orang mendewa-dewakan pergi Israel. Apa nanti saudara pergi sana? Saya oke lah, saudara. Ya saya katakan, saya pun punya pengalaman rohani waktu ke sana. Karena kan waktu pertama saya ke sana, saya ditelepon satu orang pengusaha. Kira-kira itu hampir jam 10, jam 9 lebih. Dia bilang, "Kwasen, pergi Israel." Saya bilang nggak mau. Kan semboyannya selalu cerita nanti ketemu Tuhan lah. Terus kalau udah pergi Israel, rasanya sombongnya keluar, betul? Bawa itu kan bawa simbol-simbol Israel semua, betul? Bawa itu kan sombong semua, saudara. Iya, itu aneh emang. Ya, terus saya jadi tidak mau karena dia ngotot, enggak, bilangnya Pak Hasan harus pergi. Saya bilang saya tidak mau, banyak dari dulu travel suruh saya pimpin, saya bilang saya nggak mau. Saya dengar tadi Pak, dia bilang, itu jelas telinga saya dengar, dalam hati saya ini pengusaha, kapan pekanya? Dia tidak pernah peka, saudara. Tapi dia ngotot, dia bilang, saya dengar Pak, saya dengar, makanya saya telepon Bapak. Saya dalam hati percaya, tidak kok bisa peka orang ini mendadak. Ya, saya tahu dia pengusaha bahan bangunan, dia tidak peka. Ya, tapi dia ngotot bilang dia dengar. Terus dia bilang, Tuhan bilang Pak saya yang bayarkan. Ya, terus, nah pas saya ada undangan ke Belanda waktu itu, saudara, khotbah di Eropa. Ya. Baik, saya bilang, kapan kita berangkat? Bulan segini. Ya sudah, tapi saya langsung ke Belanda ya. Enggak apa-apa Pak, tiket semua saya bayarin ke Belandanya. Pulangnya saya bayarin. Serius banget ini orang, saya bilang. Bener Pak, Tuhan bicara sama saya Pak. Dia bilang, ya sudah, kalau udah begini berarti serius kan? Saudara, berangkatlah saya ke Israel. Saya kaku, diem saya di mobil. Nyebrang Allen Bay, saya diem. Mau apa sih Tuhan ini suruh saya kesini, saya bilang. Ya kenapa Israel itu tidak indah loh, saudara? Betul, Swiss lebih indah, Selandia Baru lebih indah. Kalau orang bilang Israel indah itu matanya buta, nggak pernah kemana-mana. Benar. Dia nggak pernah kemana. Swiss lebih indah. Israel cuma ada satu danau. Betul? Danau Galilea itu aja yang airnya bisa untuk minum. Danau itu laut mati, coba aja minum. Nyemplung aja mata situ, wah, minta ampun saudara. Jangan coba-coba nyemplung. Nah ya. Nggak ada indahnya, itu kering. Kecuali saudara pergi bulan 10. Semua kelihatan rumput karena musim hujan sudah turun. Cobalah pergi bulan 6, bulan 7. Saudara lihat tidak ada rumputnya. Saudara, begitu masuk hotel, biasanya pembimbing rohani dikasih yang suite. Kamar paling gede yang ada ruang tamunya. Padahal gratis pergi, dikasih duit sama travel, kamar paling mewah daripada yang bayar. Itu enaknya jadi hamba Tuhan. Ya saudara. Itu, jadi jangan iri kalau saudara lihat besok ikut tur misalnya, kok kamarnya paling gede? Memang pembina rohani diistimewakan, karena dia bisa mengajak orang pergi. Dijanjikan nanti aneh-aneh misalnya, nanti kalau kamu pergi jadi ada terobosan, nanti kalau pergi masuk surga. Jadi kalau orang tidak punya uang, tidak bisa ke Yerusalem, masuk neraka saudara. Ya, itu yang aneh sekali. Begitu saya masuk hotel, saya berlutut, Tuhan sudah datang. Saya gitu, sudah datang, mau apa? Katanya disuruh datang, ini sudah datang nih, udah check-in hotel. Nggak ada jawaban. Besok kan itu naik perahu dari Danau Galilea, ya, dari itu terus itu loh museumnya Yigal Allon, depannya Yigal Allon itu. Kan biasanya begitu perahu jalan, lagu Indonesia Raya, ya toh, terus pendeta khotbah. Saya berdiam, ngapain Tuhan? Ya, begitu perahu jalan, Tuhan ngomong, saudara, aku suruh kamu ke sini, aku ajak kamu kemari, karena aku pernah hidup di sini. Terus hidupku mempermuliakan Bapakku. Aku ajak kamu kemari, karena aku rencanakan hidupmu mempermuliakan Bapa. Nggak jadi khotbah, saudara.
Pergi belakang nangis melulu. Orang pada liatin, apa-apaan nih orang biasanya kan khotbah nih, nangis. Baru saya ngerti. Kadang-kadang memang perlu diajak ke situ dulu supaya Tuhan ngomongnya maunya di situ. Tapi jangan bilang, Bapak kalau gini kita pergi Israel semua. Silakan kalau pergi bayar sendiri. Jangan suruh persekutuan yang bayar, amin. Baik, ya. Oke, kita nggak bahas itu dulu, tapi kita kembali ke sini. Yuk, Filipus dicobai. Ya, lihat. Di mana? Pertanyaan Tuhan, di mana Filipus? Tidak dijawab Filipus. Dia pikirkan uang 200 dinar. Bukankah sering Tuhan bertanya kepada kita dan jawaban kita berbeda? Percayakah engkau aku sanggup? Tuhan, masalah saya besar, jawabannya betul. Betul? Tuhan tanya, percayakah? Jawabannya, masalah saya sudah terlalu lama. Amin. Kita tidak menjawab yang Tuhan tanyakan, tapi jawaban kita adalah apa yang kita fokuskan di pikiran kita. Kita tidak fokus pada apa yang Tuhan ingin kita fokus, kita tetap memfokuskan diri kepada yang kita fokuskan. Kenapa sering orang Kristen dikadi masalah dan pergumulan? Supaya dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada dirinya dan hidupnya. Lihat saudara, dari penciptaan saja sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu untuk kehidupan Adam, betul? Betul. Buat makanannya dia sudah sediakan semua, betul? Teman mainnya, monyet, lutung, segala macam sudah ditemak, betul? Sudah ada kan? Betul. Tuhan tidak menciptakan apa? Padang gurun. Terus dia sendiri di sana dan dia bilang, Tuhan minta malaikatmu 1000 di atasku jadi payung panas ini. Tidak. Sudah diciptakan semua infrastrukturnya. Berarti sudah ada semua, tinggal dinikmati toh, kan begitu teorinya, amin. Saudara, lihat, ya, kita sering dibawa dalam situasi yang sulit, situasi di mana Tuhan membawa kita seperti mencobai kita, supaya fokus pikiran kita sama dengan fokus pikiran Tuhan. Kita sering fokusnya, Tuhan bilang, aku ingin kau bertumbuh dalam iman, kau bertumbuh dalam kekaripan dengan aku. Kita fokusnya, Tuhan selesaikan masalahku, jawab aku. Fokusnya beda sekali kan? Betul, beda sekali. Persis Filipus kan? Tuhan bilang, di mana beli? Dia bilang, uang 200 dinar. Loh, aku tanya tempatnya, bukan tanya uangnya. Sering kita sama Tuhan tidak pernah klop. Saudara, contoh ada yang datang, Pak, pernah saya saksikan sama saudara. Importir di Jakarta. Dia undang saya ke rumahnya untuk tegur suaminya. Pernah kan, masih ingat cerita itu kan? Waktu saya pertemu pertama kali, dia bilang, Pak, saya punya keluarga, punya itu ada gereja di Seattle, Amerika. Nanti bapak saya undang ke Amerika. Tapi dulu ya, ke rumah dulu, ketemu suami saya. Karena suami saya bilang, oke. Ya, begitu saya datang, kita doa. Begitu doa, dari awal sampai akhir dia terus yang ditegur Tuhan. Dia bilang apa? Pak Asen saya undang untuk tegur suami saya, bukan saya. Saya bilang, Taci, saya ngomong, Tuhan suruh ngomong. Saya nggak bisa dipesan siapa yang harus saya tegur. Nggak jadi dah undang ke Seattle. Orang Kristen itu, maaf kata, sebenarnya banyak yang semi, apa saudara tahu? Itu loh, kelainan jiwa anak-anak di mana dia main sendiri, semua sendiri, itu apa namanya? Autis. Dia hidup di alamnya sendiri, saudara. Tuhan nggak bisa masuk ke alamnya. Fokusnya sendiri, misalnya. Jodoh, Pak saya minta jodoh. Sering saya tanya, sudah kerja apa sama Tuhan minta upah? Betul? Kerja apa buat Tuhan minta hadiah, amin? Loh, iya dong. Saya minta yang baik, Pak. Enak aja dia nggak baik, kasih yang baik, rugi dong yang baik, amin? Loh, iya enggak? Betul enggak? Loh, semua kita kan minta yang baik, amin? Padahal kita banyak nggak baiknya, amin? Loh, kalau Tuhan kasih kita yang baik, rugi dong yang baik itu dapat kita, amin? Saudara, kita mau jujur-jujuran toh? Karena tadi kan pengajaran yang pertama kita tahu, mikirkan diri sendiri aja, betul? Aku minta yang baik. Walaupun aku kurang baik, aku harus dikasih yang baik. Enak. Saudara, Tuhan bilang, nah, aku kasih anakku yang juga sama-sama sedang diproses ya, supaya kamu saling proses. Kalau dia aku kasih sudah selesai diproses, kamu keenaan, kamu terima barang jadi, ya men. Jadi, coba lihat lagi di sini. Filipus dicobai dalam situasi seperti ini oleh Tuhan. Tuhan tidak mencobai semua muridnya. Filipus. Nanti saudara baca sejarah hidupnya Filipus terus gimana. Kita nggak bahas itu, nanti terlalu panjang ya. Tapi kita lihat yang menarik di sini. Dia langsung 200 dinar, tidak cukup. Tuhan nggak tanya cukup enggaknya, amin, amin, betul. Sering kita, saudara, Tuhan, ini masalahku loh. Tuhan bilang, lebih banyak doa, masalahku loh.
Tuhan bilang lebih banyak doa. Ini loh Tuhan. Loh, Tuhan antara jawab percakapan tidak nyambung, amin. Sadar tidak saudara dan saya sering kita tidak nyambung sama Tuhan, betul? Tadi kan lagunya sampai hatiku seirama dengan hatimu. Oke, jadi lihat di sini saudara. Filipus fokus kepada kebutuhan yang dia lihat begitu besar. Tuhan cuma tanya di mana harus beli. Mestinya dijawab Tuhan, nggak ada tempat beli toh. Jauh-jauh kan? Mesti jawabnya gitu toh, supaya nyambung ini enggak. Jawabannya 200 ini nggak cukup Tuhan. Kalau Tuhan misalnya galak, kapan aku tanya cukup enggak? Sering kita enggak kelop, enggak ketemu saudara sama Tuhan. Kita selalu Tuhan jawab saya, tolong saya. Tuhan bilang berubah dulu. Tolong. Enggak ketemu toh. Iya apa ya? Banyak orang Tuhan minta jodoh yang tepat, minta jodoh yang baik. Aduh, Tuhan bilang, nah, kamu aja belum bisa diperbaiki, amin. Kau minta yang baik, gimana sih nak, amin. Tahu dirilah, betul? Iya apa enggak? Saudara, saya apa lagi misalnya? Tuhan, jawab aku. Tuhan bilang, aku aja proses kamu, jawabanmu salah terus. Suruh aku jawab yang tepat, kok enak, amin. Duh. Kita sering kali sama Tuhan, saudara. Jujur saja, ya lagu Pantekosta lama, inilah untungku. Kita merasa kita untung punya Yesus, amin. Yesus selalu buntung punya kita. Disuruh nggak bisa, diajar nggak mengerti-ngerti. Betul? Dididik ngelawan. Apa untungnya? Ya apa tidak? Saudara bisa bayangkan, kalau iblis naik ke surga seperti kisah Ayub. Dia bilang apa? Tuh, Bapak, salamu toh korbankan anakmu. Betul, anakmu begitu taat, tukar sama sampah-sampah itu toh. Betul, saudara? Iya, Bapak diam. Iya, betul, sampah semua. Diberitahu ngelawan, gitu. Saudara dididik nggak mau. Betul, susah sekali orang Kristen ini. Tapi kita bersyukur Yohanes, ya, Rasul Yohanes bilang, Allah itu kasih. Kalau dia tidak tulis seperti itu, cilaka kita, saudara. Kalau Tuhan itu Allah yang adalah hukum, main pites. Nggak taat pites. Saya yakin di gereja sisa 1-2 orang tiap gereja itu. Betul, hanya 1-2 orang sisanya, semua dipites. Bahkan yang paling pertama dipites, yang paling depan itu yang dimimar. Betul, saudara? Karena itu yang paling nggak taat. Betul. Suruh tegur jemaat, dia paling takut. Betul, biarin ditegur Tuhan, dia nggak berani tegur jemaat. Karena dia takut penghasilannya berkurang. Dia lebih pertahankan penghasilannya daripada bikin hati Tuhan senang. Dia pikir kalau bikin hati Tuhan senang, Tuhan nggak kasih dia duit. Baik, kita lanjutkan. Ya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sering kita dibawa dalam situasi yang perlu jawaban, perlu solusi. Itu adalah salah satu jenis pencobaan. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita tidak tahu, saudara. Andreas ini mungkin juga terbeban simpati, terus bingung. Betul? Kan semua sudah kelaparan. Mungkin lihat-lihat, semua nggak ada bawa ini masih ada. Kita nggak tahu, mungkin begitu. Mungkin juga dia suka sama anak-anak, sih suka main sama anak-anak. Ternyata kamu bawa, nggak tahu. Pokoknya nanti waktu masuk surga ketemu sama Om Andreas. Om, ceritanya gimana tuh waktu 5.000 orang, betul? Nggak boleh ditafsirkan. Kan banyak ditafsirkan. Soalnya Andreas suka sama anak-anak. Dari mana dia tahu? Guru sekolah minggu aja belum tentu suka sama anak-anak, amin. Betul? Bisa jadi terpaksa jadi sekolah minggu, betul, saudara? Iya, saudara, anak sendiri aja digalak-galakin, apalagi anak orang, betul, benar, amin. Apalagi kalau bapaknya jahat, betul, bapak jahat dilihat anaknya, apalagi mirip sama bapaknya, betul, ya enggak saudara. Tapi kalau bapaknya baik, otomatis wanita itu kalau suami baik lebih termotivasi ngurus anak. Tapi kalau suami jahat, kadang dia lihat anak, betul, apalagi anaknya mirip bapaknya, udah genap neraka di bumi, betul? Kan itu dulu ya tentang neraka di bumi, karena banyak yang belum menikah. Saya tidak menakut-nakuti yang belum menikah, bukan ya. Tapi orang berani menikah itu adalah pahlawan. Kenapa pahlawan? Dia berani bergumul melawan dirinya sendiri. Ingin marah harus tahan, senep harus tahan, betul? Jadi kalau diumbar berantem, berarti orang berani berperang melawan dirinya sendiri. Dia pahlawan, amin. Tapi kalau berani perang lawan istri itu pengecut, amin. Betul, saudara. Jadi ini kita mau belajar supaya kenapa kita tahu rumah tangga nggak ada yang nggak berantem, amin. Pasti ada berantemnya, kecuali bisu dan
Nggak mungkin bisa cekcok. Wow. Iya, baik, kita lanjutkan sedikit supaya nggak ngantuk. Andreas, saudara, kita nggak tahu. Yang jelas, Andreas lihat ada anak kecil bawa makanan. Saya nggak tahu kalau didramatisir sama pendeta. Dramatisir nih ceritanya. Pendeta kan bisa dramatisir supaya orang keluar ruang. Iya, saya udah tahu itu, saudara ya. Itu makanya dibikin cerita sedih. Ini saudara pelayanan kita, orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan, di bawah jembatan. Ya ini loh, mari tergerak saudara. Padahal dia tiap bulan masukin ke kantongnya dia sendiri banyak, tapi dia nggak mau keluarin. Dia suruh orang keluarin melulu. Paskah suruh keluar telur aja dia nggak mau keluarin telur, betul? Hei, kasihan saudara. Betul, kadang-kadang anaknya ikut kur. Saya pernah dengar teman saya anaknya ikut kur. Seragam kur aja bayar sendiri. Padahal jemaatnya sekian ribu, nggak berani ngeluarin seragam kur. Sampai orang tuanya ngeluh, anak saya sudah melayani seragam bayar sendiri, semua sendiri. Cen masuk nggak boleh keluar. Ya, bahasa koinya cen cin cipuai culai. Oh, biar ngerti, belajar bahasa koi. Paling yang tua-tua bisa koi, betul, seperti tante yang bulan lalu itu. Ya, dia aja saya bahasa koi, dia kasih anak apa, cucunya nama apa saya lupa gitu. Ya, tapi arti nama itu bagus. Dia bilang hau. Nah, karena dikasih nama kan masih namanya orang itu masih ada artinya, saudara. Betul? Nggak mungkin ada nama anak misalnya Boyong tuh nggak ada guna. Itu nggak mungkin kasih nama anak nggak ada guna. Betul, pasti nama anaknya dibuat bagus. Ya, seperti Pak Tobing ada bingnya. Saya punya papa punya saudara tuh semua ada bingnya, bing, semua bing, saudara. Ya, karena ada artinya kata bing itu. Ya. Gitu saudara. Kenapa? Itu artinya bagus. Jadi bikin nama itu nggak boleh sembarangan. Ya, apalagi misalnya nama-nama tergesar Boyong, kedua Boci. Ya, yang pertama nggak ada guna, yang kedua nggak ada duit. Waduh, itu yang ketiga neraka. Saudara. Ya, itu betul. Baik, kita nggak bahas itu. Jadi nanti kalau yang belum nikah mau punya anak, benar-benar berdoa nama anaknya supaya benar. Amin. Jangan yang salah kasih nama. Betul. Halo. Loh, kalau salah kasih nama bahaya, saudara. Misalnya namanya something wrong, itu bahaya, saudara. Betul, pasti bikin kesalahan melulu, something wrong terus, saudara, di hidupnya. Betul? Oke, kita lanjutkan. Baik, ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu Adapun di situ di tempat itu banyak rumput, maka duduk orang-orang itu kira-kira 5.000 orang. Saudara, selama ini yang dibahas cuma orang laparnya, bukan murid-murid Tuhan. Betul? Selama ini yang dibahas cuma orang-orang lapar dikasih makan. Betul? Padahal ini ujian buat murid-murid. Bukan ujian buat orang lapar. Tuhan tidak menguji orang ini dengan kelaparan. Tidak. Tuhan menguji para murid. Tuhan memperlihat reaksi para murid. Oke, ayat terakhir. Habis ini kita break. Sudah hampir jam 3 ya. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Ayat ke-12 dan 13. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak. Saudara lihat ayat yang sama paralel. Murid-murid memberi usul ke Tuhan. Amin. Tuhan solusinya gini. Suruh mereka pergi. Beban kita selesai. Nyanyinya bebanku terlepas. Ada lagu Pantekosta zaman dulu lagu itu, saudara. Ya misalnya kalau saudara nikah berantem. Terus dia mati. Terlepas bebannya. Amin. Amin. Makanya waktu hari Paskah kan saya dengar. Saya terima WhatsApp. Ya, ada orang Indonesia pergi Israel. Tiba-tiba istrinya mati itu loh. Saudara udah tahu ceritanya kan, ya kan? Dia bawa pulang mayatnya walaupun ongkosnya mahal karena dia takut itu nanti dia bangkit lagi pada hari ketiga kayak Tuhan Yesus. Lebih baik dia mati terus, saudara. Ya udah tahu udah WhatsApp-nya. Kalau nggak tahu saya nanti WhatsApp. Kalau nggak ngerti cerita itu IQ-nya parah. Baca apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara kasihan betul. Harus cepat nangkep orang Kristen tuh orang-orang cerdas, saudara. Betul? Oke. Nah lihat di sini kembali yuk di sini. Ya. Yesus apa? Murid-murid bilang, ini yang kita punya. Itu kebutuhan kita. Ini yang kita punya. Lihat, saudara. Orang Kristen tetap punya iman. Katanya lagunya, pandang terus padanya. Ada lagu Pantekosta lama. Jangan menoleh jalanmu. Betul? Pandang saja pada Yesus. Betul? Apa?
Jangan pandang salah orang lain. Begitu lama itu udah hafal saya. Padahal lagu-lagu kuno itu kalau saudara renungkan artinya luar biasa. Cuman ulang-ulang misalnya. Ya, percaya saja, betul? Percaya yang sederhana dibolak-balik gitu, tapi dalam. Karena tetap percaya akan menang. Tapi goyah-goyah terus nggak menang-menang. Betul? Saudara. Tapi zaman sekarang kan lagunya indah sehingga kalau nggak ada OHP kita pusing, nggak hafal saudara zaman sekarang. Tapi lagu Pantekosta zaman kuno 3 generasi hafal, betul? Itu kelebihan lagu-lagu zaman dulu saudara. Ya, tapi kita nggak bahas lagu-lagu itu. Memang zaman sekarang juga ada yang bagus-bagus ya. Tapi kita nggak nyanyi lagu-lagu ngemis, betul? Kita sudah sepakat nggak ada lagu ngemis di dalam doa-doa ibadah kita, ya. Baik. Jadi kembali ke sini. Ya, ayat tadi berapa tadi? Ayat berapa? Ya. Ayat 13. Ya, yang ada pada kami tidak lebih dari kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang. Lihat. Tidak cukup Tuhan, kecuali kami lakukan sesuatu. Lihat. Banyak orang Kristen mencoba menyelesaikan masalah dengan cara jalan yang dia rasa dia bisa lakukan. Halo, itu poin selanjutnya. Kalau saudara mau benar-benar diproses Tuhan, saya mau beritahu saudara supaya tidak nyesel ya. Semua jalan dia tutup. Supaya tidak menyesal. Ya. Tapi begitu dia buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Tapi kalau dia sudah tutup karena dia mau proses anaknya yang suka lari, bandel, betul? Jam pelajaran tidak belajar, dia kurung anak itu di dalam. Selama masih ngelawan. Pendidikan Tuhan tidak akan dilakukan. Kalau dia sudah belajar diam, tenang, baru mulai diajar. Tapi kalau dia berontak, kerangkeng itu dia coba-coba buka, dia goyang-goyang. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau aku sudah menutup, tidak ada orang bisa membuka. Masih ingat cerita saya toh? 90 berhenti kerja, betul? Terus kerja rumput laut. Sampai 92, gagal total 92, awal 92, kerja jual beli tanah, kena uang ketat JB Sumarlin, Menteri Keuangan, tight money policy, bunga 29 sampai 30, tanah nggak laku, bunga bank jalan terus kelenger. Saudara, saya pernah ngalami. Jadi, tapi bahkan kebutuhan jalan terus, betul. Kebutuhan jalan terus. Tetapi kalau saudara mau berdiam diri, saudara tetap akan dikasih makan. Pasti dikasih makan. Tetapi kita tidak cukup hanya terima mana. Kita mau macam-macam. Itu yang bikin kita gagal. Waktu di padang gurun, mereka harus cukup makan mana. Betul? Terima makan mana itu tok. Betul? Waktu mereka minta daging, dikasih daging. Tapi Alkitab bilang sementara makan daging, sekian puluh ribu dibinasakan. Berarti apa saudara? Tetap kita akan dipelihara. Cuma kita tidak menyukai cara Tuhan memelihara kita di padang gurun. Cuma kasih makan doang, nggak ada lebihnya. Kelaparan tidak, cuma nggak ada uang lebih. Mau beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa. Bahkan yang kita punya kadang-kadang harus semua dijual habis. Proses dijadikan nol. Siapa yang senang jadikan nol? Ayo, nggak ada toh? Nggak ada. Tapi cara Tuhan bekerja adalah dia nolkan dan mulai dia nolkan, dia yang akan memberi. Kalau dia yang memberi tidak akan pernah diambil siapapun. Tapi kalau saudara usaha sendiri, itu bisa saudara harus jual atau hilang dari tangan saudara. Tapi kalau Tuhan yang beri, tidak akan pernah diambil. Selama kita hidup benar. Jadi, terserah saudara sekarang. Mau usaha kerja sendiri dengan kekuatan sendiri, bisa dihilang, bisa dirampas iblis, atau dari Tuhan dan tidak bisa diambil orang. Betapa banyak kita punya reaksi persis seperti murid-murid ini. Tuhan tidak mendidik orang-orang yang lapar itu. Dia mendidik murid-muridnya, dia mencobai apa jawaban muridnya ketika dia taruh dalam situasi seperti itu. Apa reaksi, respon, apa fokus pikiran mereka waktu ditaruh dalam kondisi seperti itu. Ternyata tidak ada satupun yang seperti diharapkan, betul? Betul? Tidak ada satupun. Saudara, alangkah baiknya kalau Tuhan bilang, aku temukan apa yang aku cari di dalam kamu. Saya pernah waktu saya doa, Roh Kudus bilang gini, kalau rencanaku jadi di hidupmu, semua keinginanmu tercapai. Maksudnya apa Tuhan? Saya pikir saya sudah tinggalkan kerjaan, kan tidak tercapai cita-cita. Betul? Tuhan bilang, kalau kau sampai jadi yang aku sudah tetapkan,
kau akan jadi yang kau mau dalam hidupmu. Saya dari dulu kepingin punya hotel, saudara, terus terang. Makanya saya bilang juga sama Tuhan, saya nggak mau melayani sampai mati. Nanti sampai umur berapa saya pensiun, saya mau urus hotel lagi. Manalah ada pendeta berhenti melayani. Baca di Alkitab. Imam-imam secukup umur pensiun, amin. Kenapa banyak pendeta nggak pensiun? Karena nggak mau gajinya dipensiun, penghasilannya dipensiun, amin. Jadi biarin aja, biar batuk-batuk, biar nggak kuat, tetap di situ. Kenapa? Aku nggak akan berbagi berkat dengan orang lain, amin. Saya paling juga udah tua-tua, udah nggak bisa khotbah, tetap aja di atas mimbar. Zamannya sudah berubah. Kita perlu juga pensiun, amin. Masa kerja sampai mati? Baca Alkitab, Tuhan bilang imam-imam ada tahun pensiunnya. Masa melayani terus? Kalau kita melayani terus yang generasi muda kapan gantiin kita? Tunggu kita mati terus, amin. Sudah kita mati, dia berantem sesama mereka, rebutan, betul? Jadi kita udah belajar berapa poin hari ini? Ada bilang 6, ada bilang 7, saudara ya. Oke, kalau diperhatikan ada 7 poin. Fokus kita kalau kita ada masalah apa? Jawaban. Fokus Tuhan, perubahan hidup kita. Intinya sekarang. Orang Kristen, mungkin saudara dan saya punya simpati sama orang, sama keluarga, sama anak, ingin anak bisa sekolah tinggi, simpati. Tapi kita nggak punya solusinya, nggak punya biayanya. Ya toh? Seperti murid-murid toh? Lihat orang mereka, udah 3 hari mereka ikut kita, betul? Terus solusinya apa? Suruh pulang aja. Punya simpati, nggak punya solusi. Akhirnya cari cara-cara yang paling singkat, paling enak, betul? Pulang aja, betul? Silakan tuh orang yang disuruh pulang 3 hari nggak makan. Tuhan Yesus bilang jangan, nanti ping. Oke, udah lupa, udahlah kita break dulu kalau sudah lupa ya. Hampir jam 3, nanti kita mulai jam setengah 4.